saya tuh cuman pengen nyebarin ilmu yang manfaat, pengen nyetak orang berilmu. Dan karena saya developer, ya jalan ninja saya adalah mencetak talenta digital. Halo founder, selamat datang lagi di Founder Plus Business Insight. Nah, kali ini saya mengundang seseorang yang sangat menginspirasi ya buat saya, karena bisnisnya berjalan dengan, buat saya sih ini ya, dengan mulus, membesar dengan baik, dan rasanya bisnis yang memberikan manfaat ke banyak orang. Jadi selamat datang ke Mas Narenda, co-founder sekaligus CEO ya sekarang masih di Coding. Ya. Oke. Jadi teman-teman mungkin beberapa ada yang pernah kenal di coding ya, platform untuk belajar coding kurang lebih gitu. Nah, ini kita bertemu dengan orang di balik layarnya yang membesarkan sampai sebesar sekarang, yang mungkin turut berkontribusi ya menghasilkan programmer-programmer handal di Indonesia, yang mungkin ada yang sudah ke beberapa startup juga di Indonesia atau mungkin ke perusahaan-perusahaan besar di Indonesia juga. Ya, apa kabar Mas Naren? Alhamdulillah baik Mas Topan. Baik ya. Oke, makasih banget Mas sudah mau hadir di podcast kita di siang hari ini. Ya, sama-sama. Mungkin buat ngasih insight ya ke teman-teman founders yang ngikutin YouTube-nya Founder Plus, boleh cerita Mas gimana perjalanan karir sampai kemudian kepikiran ngedirin Decoding? Ya, perjalanan karir dari awal ya mungkin. Saya dulu lulus kuliah tuh bergabung sama perusahaan namanya Microsoft. Kemudian saya di situ 4 tahun, fokus sebagai title-nya tuh agak ini ya, provokatif namanya, developer evangelist namanya. Jadi tugasnya di company lain namanya developer relation. Tugasnya adalah sebenarnya mengembangkan kemampuan developer supaya bisa mengenal teknologi Microsoft dan ya bisa mereka jadi relevan dengan kebutuhan industri. Tapi memang ya gimana kita mendidik mereka dengan teknologi Microsoft pada waktu itu, ya kan. 4 tahun saya di Microsoft, kemudian saya pindah ke perusahaan lain namanya Nokia. Di situ saya sebagai sama sih developer relation juga, tapi di sana title namanya developer manager. Tugasnya sebenarnya sederhana, lebih advance dari yang sebelumnya. Gimana membantu developer itu supaya bisa mengembangkan produk teknologi berbasis mobile menggunakan teknologi Nokia, ya kan. Tapi memang ini kalau yang sebelumnya di Microsoft saya lebih arahnya ke mereka jadi employee, kalau ini lebih jadi entrepreneur, gitu loh. Jadi maksudnya jadi employee-nya Microsoft? Bukan, jadi employee-nya partner-partner Microsoft, klien-klien Microsoft yang memang beli teknologi Microsoft, menggunakan adopsi teknologi Microsoft. Tapi waktu di Nokia, saya lebih banyak fokus menjadikan developer itu sebagai entrepreneur. Mereka bisa ngembangin games, aplikasi gitu kan. Dan mungkin kalau ngelihat beberapa pemain industri game sekarang, ya mungkin banyaknya dari program itu sebelumnya. Karena waktu itu saya dikasih kepercayaan untuk mengelola funding. Kalau sekarang bahasanya funding, dulu belum ada bahasa kayak gitu. Itu sampai $1 juta setahun, dan itu saya pakai untuk membantu para developer itu ngembangin produknya masing-masing. Jadi bukan produk Nokia, tapi produknya dia, tapi on top of Nokia platform. Dan alhamdulillah mungkin itu yang jadi apa ya, trigger ya, sehingga waktu itu startup baru lahir di situ. Memang banyaknya adalah startup game ya. Makanya saya setelah itu saya sempat jadi ketua Asosiasi Game Indonesia. Nah, pengalaman 8 tahun saya kan cukup komplit ya, antara gimana mencetak developer supaya relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua, mencetak developer jadi entrepreneur. Nah, itu mimpi developer kan sebenarnya antara dua itu. Antara dia kerja di tempat yang keren kayak Badar Interaktif, atau mungkin dia kerja di dia bisa membuat lapangan pekerjaan seperti Mas Topan kan kayak gitu. Jadi memang kita juga harus realize ya, di Indonesia entrepreneur itu cuma sekitar 3%. Paling gede kan di Amerika ya 5%. Cuman ya setidaknya itu sesuatu posibilitas yang mungkin untuk bisa dilakukan oleh seorang yang belajar coding gitu kan. Nah, singkat cerita, saya sempat, mungkin teman-teman semua ingat ya, Nokia dibeli kembali oleh Microsoft gitu kan. Saya sempat balik ke Microsoft sebenarnya. Jadi ketika di Nokia balik lagi ke Nokia Microsoft. Sempat balik ke Microsoft, punya badge-nya Microsoft lagi gitu kan. Tapi saya ngerasa kayak ini waktunya gitu kan. Waktunya saya mengembangkan potensi developer lebih besar lagi. Jadi waktu itu umur saya masih 30 ya. Dan ya alhamdulillahnya tuh istri mendukung, orang tua mendukung, mertua mendukung. Sesuatu yang saya juga agak
bingung gitu, kok mendukung ya? Karena mereka PNS ya, bapak, mertua itu semuanya PNS dan maksudnya agak anomali kan biasanya. Cuma mereka mungkin karena ngelihat saya yakin banget gitu kan, ya udah saya bilang, ya kalau saya nggak berhasil saya bisa balik lagi kok ke industri gitu, no issue gitu kan. Ya kalau saya nggak mencoba sekarang, kapan lagi? Karena emang kesempatan untuk menjadi entrepreneur itu kadang momentumnya nggak terulang, ya kan. Iya. Pada waktu itu kayak saya memang punya cukup tabungan, kemudian ada dukungan. Tapi kalau saya bilang salah satu yang paling mahal itu adalah dukungan keluarga sih, gitu. Karena ya harus siap susah kan. Betul. Nah, singkat cerita akhirnya saya ngembangin Decoding dari awal dengan modal sendiri, bootstrap dari awal. Karena pengen sebenarnya mengembangkan potensi developer di Indonesia. Dulu mimpi awalnya adalah gimana memastikan investasi perusahaan-perusahaan kayak Nokia, Microsoft itu bisa maksimal untuk developer. Jadi dulu sebenarnya Decoding itu awalnya kayak kita cuma punya platform challenge, platform event. Kita belum masuk ke learning sebenarnya. Di tahun-tahun pertama itu belum. Gitu loh. Cuman pada saat kita ngerilis 2015, ada survei yang dikeluarkan oleh McKinsey sama Departemen Keuangan yang menyatakan bahwa talenta digital di Indonesia dibutuhkan kurang lebih 600.000 tiap tahun, 9 juta sampai 2030. Ya kan, ada rilis itu yang kita ngeliat bahwa wah ini jadi opportunity. Karena emang diafirmasi juga oleh industri bahwa mencari talenta digital itu tidak mudah. Sampai sekarang pun masih sama ya seperti. Akhirnya setelah setahun berjalan kita ngembangin kurikulum. Ternyata nggak mudah ya, ngembangin kurikulum yang benar itu nggak mudah. Kita punya partner industri waktu itu Google, kita kembangin selama setahun. Dan kita baru rilis itu di tahun kedua akhir ya. Jadi mau masuk tahun ketiga Decoding kita ngerilis kurikulum. Nah kalau ngedengar Decoding sekarang memang lebih banyak kita punya kurikulum, kita mencetak developer, jadi mereka belajar di platform kita. Dan alhamdulillah setelah 10 tahun ini kita udah 10 tahun nih. Tahun ini 10 tahun? Iya, ada 1,1 juta orang yang udah belajar ya di platform kita. Kita udah ngasih beasiswa ke 770.000. Ada 190.000 yang udah berhasil lulus. Dan kita ngelihat dari survei terakhir, 80% yang berhasil lulus dari program intensif Decoding, itu dapat pekerjaan yang mereka mimpikan kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Ya, dan kalau kita ngomongin dampak ekonomi dengan menghitung pendapatan mereka 5,4 triliun. Ya. Tapi tentunya buat saya sebenarnya yang paling penting itu bukan itu, karena sebenarnya saya tuh cuma pengen nyebarin ilmu yang manfaat, pengen nyetak orang berilmu. Dan karena saya developer ya jalan ninja saya adalah mencetak talenta digital. Gitu Mas, kira-kira sekilas perjalanan Decoding. Ya, sekilas tapi udah menginspirasi ya. 5,4 triliun itu angka yang nggak kecil ya. Itu angka dunia kan. Nggak dihitung di padang mahsyar. Insyaallah. Iya. Itu berarti pertama kali diriin tahun 2014 ya? Saya ngembangin Decoding itu awalnya 2014 pertengahan. Kita rilisnya 2015 awal, bulan Januari. 15 awal. Ya. Uang pertamanya dari mana Mas? Tabungan. Ya. Kalau pendapatan pertamanya? Alhamdulillah tahun pertama kita udah dapat pendapatan ya. Tapi sampai tahun ketiga saya baru digaji, to be honest. 3 tahun puasa? 3 tahun puasa. Tapi employee digaji ya? Oh iya jelas. Kita dari tahun pertama sekarang nggak pernah tidak menggaji employee. Telat pun nggak pernah. Alhamdulillah masih dimudahkan. Alhamdulillah. Nah setelah itu ada investor masuk gak Mas? Sampai hari ini mungkin investornya yang maha kaya aja yang di atas. Jadi kita beberapa kali diskusi sama investor, tapi kita ngerasa bahwa ya ada hal-hal yang mungkin idealisme yang agak susah gitu ya buat kita untuk bisa diubah gitu. Karena kan kita ini kan bisnis idealisme ya, gitu kan buat kita bukan sekedar nyali yang halal doang, tapi nyari yang berkah juga gitu kan. Jadi buat kita penting untuk memastikan uang yang masuk tuh duit benar, itu satu. Yang kedua juga tidak ada intervensi dari bahasa sekarangnya politis kali ya yang membuat kita jadi berubah dari apa yang kita percaya gitu loh sebenarnya. Karena yang kita lakukan itu mungkin nggak masuk akal sih kalau di atas kertas. Hari ini kita punya yang belajar aktif Decoding itu lebih dari 100.000. Bulan lalu 133.000 sebulan. Ya. Paralel belajar mereka. Yes. Dari awalnya berapa tuh pas pertama kali berdiri? Ya masih kecil lah. Tahun pertama Decoding aja mungkin kita member cuma 10 ribuan ya.
Sekarang udah 1 juta kan, jadi udah beda. Dan ini berjalan tanpa investor ya. Iya. Dan ini bukan berarti yang ditolak tuh bukan uang investornya berarti ya, tapi emang ada idealisme yang pengen. Ya kalau boleh jujur ada 2 itu sih, sebenarnya 2 komponen itu. Karena kita Oh. juga pengen memastikan uang yang masuk bersih. Karena saya ngasih makan anak saya kan. Oke. Yang kedua juga memastikan bahwa kepentingan investor itu memang sama gitu loh. Sebenarnya gini, kita kan kita lagi naik sebuah kapal nih. Saya pengen memastikan bahwa semua orang yang di atas kapal itu punya tahu gitu direction kita ke arah sana gitu. Jangan sampai ada yang beda direction. Ini yang selalu saya sampaikan juga setiap pegawai baru maupun teman-teman yang sampai sekarang masih bekerja di Decoding, bahwa ya visi kita adalah mencetak orang-orang berilmu gitu loh. Itu aja gitu. Dan masih dipegang sampai sekarang ya? Yes. Okay. Karena ya ikhtiar kita mungkin bisa berubah, cara yang kita lakukan mungkin bisa berbeda gitu kan. Tapi direction itu kan penting ya. Gitu. Dan caranya juga harus tetap dalam koridor yang benar gitu loh. Makanya kita sampai hari ini juga kita nggak pernah punya aneh-aneh. Kita nggak pernah melakukan hal-hal yang di luar etika, common sense gitu kan. Nah, kita salah satu yang saya janjikan ke anak buah saya adalah insya Allah rezeki yang kita dapat tuh halal dan thayyib gitu. Nah, kalau mereka dapatnya berkah apa enggak itu kan urusan mereka. Karena itu ada hal yang lain ya yang tergantung sama mereka. Tapi yang pasti itu jadi pegangan buat saya. Nah sekarang ini kan ini ya Mas, beberapa tahun belakangan tuh mulai banyak muncul bootcamp untuk programmer. Itu ini sebenarnya Decoding head to head dengan mereka nggak sih? Gini, kita selalu punya mindset yang apa ya, banyak di antara mereka menganggap kita kompetitor. Mungkin melihat kita tumbuh, melihat wow opportunity-nya bagus. Tapi saya selalu menanamkan sebuah mindset kepada tim saya, termasuk diri saya sendiri, bahwa kebutuhan talenta digital ini kita baru ngerilis ya kemarin, kita sampai 2045 butuh 23 juta. Artinya angkanya 800.000 per tahun. Udah nggak 600.000 lagi, 800.000 per tahun sampai 2045, ya, sampai 20 tahun ke depan. Kita ini nggak bisa jalan sendiri, kita tuh ya harus bareng-bareng gitu. Dan saya nggak pernah ngeliat bootcamp itu sebagai kompetitor gitu loh. Jadi ya kita senang-senang aja kok gitu loh kalau mereka tumbuh. Karena prinsipnya yang saya selalu tanamkan adalah kita tuh harus senang lihat orang sukses gitu loh. Jangan ada hasad nih di hati. Kalau rezeki kita kan udah ditetapkan ya. Ya gimana kita jemputnya sebenarnya. Dan nggak usah juga apa ya jadi, karena beda sih Mas kalau kita hatinya nggak bersih tuh ya, ngeliat kayak gitu jadi yang kita pikirkan gimana kita mengalahkan gitu. Padahal sebenarnya yang buat kita penting adalah gimana memastikan user kita sukses kan itu. Kita jadi lupa gitu tujuan kita sebenarnya apa. Ada nggak Mas satu murid di Decoding yang berkesan banget, mungkin dia karirnya jadi melejit? Sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget. Kalau cuma satu, yang mana ya? Saya kadang suka bingung. Saya bisa menceritakan banyak sekali. Mungkin kemarin kita di Decoding, kita baru ngadain program acara Decoding Connect. Kita hubungkan antara pemerintah, klien-klien kita, dan semua yang udah berpartisipasi dalam mencetak talenta digital. Ada 3 sih waktu itu yang datang. Mungkin satu aja, ada namanya Adi Setiawan. Dia ini di kursi roda. Jadi dia nanti mungkin videonya saya bisa kirimkan ya kalau pengen lihat gitu kan. Dia di kursi roda dan dia memang ya kalau di Indonesia ini mungkin agak beda sama di negara maju ya. Kayaknya kadang-kadang kan negara maju nggak ada tuh sekolah SLB, semua orang yang disable itu ya dicampur. Kenapa? Supaya mereka bisa bisa berdaya kan. Dan orang-orang di sekitarnya juga jadi tahu gitu loh. Ada orang-orang lain yang mungkin nggak semuanya sempurna gitu dan kita harus ngasih kesempatan yang sama kan ke orang-orang tersebut. Dan dia tuh sangat gigih ya ikut program kita gitu kan. Dan dia berhasil lulus di program Bangkit kalau nggak salah. Sekarang bekerja di Kalbe Pharma. Ya, qadarullah CTO-nya itu adalah bukan sahabat doang sih. Dia dulu bos saya waktu di Microsoft, namanya Bapak Risman Arnan. Dan beliau mengafirmasi gitu loh. Wah, anak ini bagus dan hebat. Dan dia tuh bahkan kemarin dia tuh sampai ke Jepang, dia present paper dia ke sana gitu loh. Artinya memang ya saya sangat bersyukur gitu kan bahwa ya kita punya platform ini bisa membuka potensi terbaik orang-orang, termasuk yang mereka sebenarnya tadinya nggak punya kesempatan yang sama gitu loh. Karena dengan mereka belajar di platform kita, mereka jadi terekspos, skillnya diakuin dan direkognisi oleh industri dan diterima gitu loh oleh industri supaya mereka bisa kontribusi di sana.
Oke, itu sebelumnya nggak ada background coding sama sekali ya? Saya agak lupa ya background dia apa, tapi kalau bicara tanpa background, di program kita yang intensif itu sekarang 30% tuh dari non-IT. 30% dari Yes, non-IT. anak biologi lah, anak fisika, jadi kita 70% aja yang IT. Gitu. Karena kan emang banyak juga orang-orang yang mungkin nggak sempat bisa masuk jurusan IT, tapi ternyata mereka memiliki potensi. Gitu. Semua program kita biasanya ada tesnya sih untuk masuk, jadi ya kita nggak nanya dia jurusan apa, tapi selama dia bisa masuk tes kita bisa terima. Oke. Kalau jangka panjangnya apa Mas yang mau dicapai sama Decoding? Jangka panjangnya. Ya mungkin tantangannya terbesar adalah gimana kita bisa mempertahankan idealisme kita, bisa mencetak orang berilmu lebih banyak lagi, ya kan. Terus menjaga mudah-mudahan kita selalu didekatkan dengan orang baik gitu kan, klien-klien yang baik gitu kan, sehingga kita bisa dimudahkan untuk nyari rezeki halal dan thayyib ya. Karena buat saya itu jadi satu hal yang paling sulit sekarang di era sekarang, di mana ya masa ya, saya nggak mau nyebut lah, tapi mungkin kalian kan yang bisa tahu kayak everything is very challenging gitu kan. Tapi mudah-mudahan saya selalu berdoa ya itu tadi, dekatkan dengan orang baik, dan ya kita bukan berarti kita anti investor sih sebenarnya gitu. Kita juga nggak yang, tapi buat saya penting untuk memastikan itu tadi kita bisa selalu dapetin rezeki halal dan berkah. Karena ya apa yang kita lakukan ini sebenarnya jadi mimpi banyak perusahaan yang lain sih. Karena kita tuh banyak berada di balik program-program yang diakui oleh perusahaan gitu kan. Dan kalau kita tanya perusahaan yang memberikan sponsor terhadap program tersebut, apa yang membuat kamu bangga di perusahaan itu ya sebenarnya program yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya ya mungkin karena orang tuh banyak yang mencari purpose kan in life ya. Maksudnya once kita materi udah terpenuhi, ya kan, dia kan pasti pengennya apa yang bisa saya lakukan gitu, apa impact yang saya bisa berikan gitu kan. Dan saya selalu ingetin tim saya bahwa on our daily basis this is what we are doing gitu loh sebenarnya, making an impact gitu kan. So ya itu jangka panjangnya ya kita pengen, saya selalu percaya bahwa being the greatest not necessarily have to become the biggest. Kalau ditanya apakah saya pengen jadi punya karyawan 100 orang? Enggak. Meskipun sekarang udah 90-an ya. Bentar Tapi lagi. kayak buat saya lebih penting ya bisa ngasih impact yang lebih besar gitu. Ada 90-an sekarang? Nggak ingat sih ya segituan lah, belum 100 tapi. Oke, tapi 10 tahun berjalan dan sekarang udah 90-an orang. Terus tadi jumlah yang tadi 10.000 sampai sekarang 1,1 juta lebih. 1,1 juta. Yes. Ini genap 10 tahun ya kurang lebih. Itu emang dalam rencana di awal berdiri tahun ke-10 kita punya 1,1 juta? Enggak. Berjalan aja? Berjalan aja. Iya. Berarti 10 tahun ke depan akan jadi 10 juta belum ada? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena ya memang kalau nggak punya investor tuh resikonya gitu. Jadi kalau ada investor yang ngejar-ngejar, kamu mencapai target ini, mencapai target itu. Kalau saya kan targetnya berkah, thayyib, halal, nggak punya utang. Itu yang penting. Nah 10 tahun tanpa investor dan berkembang sampai sejauh ini berarti kan boleh dibilang fundamental bisnisnya bagus nih Mas. Ya. Gitu. Nggak tahu ya, mungkin itu. Mungkin. Ada yang bisa di-share nggak Mas? Gimana sih cara ngelolanya ke teman-teman founders mungkin yang mau ngejalanin bisnis sehingga ya bisa bertumbuh dengan baik, profitable, dan bisa menebarkan impact? Yang pertama adalah sebenarnya kalau mungkin setiap orang punya bisnis beda ya, tapi kalau di bisnis saya tuh nomor 1 SDM sih. Ya. Jadi ya saya harus memastikan orang yang masuk ke Decoding itu orang yang benar, punya tujuan yang sama, menghargai prinsip kita gitu. Bukan sekedar orang yang cuma mau nyari uang gitu loh, ya kan. Nah, saya sampaikan bahwa ya kalau cuma mau nyari uang ya jangan di sini gitu loh, ya kan. Ada yang lain gitu kan. Karena kalau kita punya orang-orang yang tepat tadi, kita ngedayung kapal itu enak gitu loh. Semuanya ngedayungnya ke arah yang sama, ya kan. Tapi kalau ada yang ngedayungnya ke belakang padahal kita mau maju ke depan kan berat ya gitu. Dan alhamdulillah memang saya juga sebagai pengusaha saya berusaha sederhana aja, nggak pernah memperlihatkan gitu kan.
Walaupun ada. Ya walaupun ada gitu kan kelihatan. Kadang banyak pengusaha itu kan kayak apa ya, nunjukin banget gitu loh, ya kan. Ya saya sampai hari ini ya hidup nggak pernah punya pembantu, saya masih ngosek apa sendiri. Kalau di kantor saya nyuci piring sendiri. Oh ya? Gitu. Iya, maksudnya yang kayak gitu tuh penting gitu loh untuk nunjukin bahwa ya CEO tuh ya sama aja. Saya nggak punya kantor sendiri, saya duduknya bareng anak-anak aja gitu loh. Nyampur, ya kan. Terus dan saya sebagai pengusaha juga ya berusaha memastikan mereka juga mendapatkan yang apa yang saya mau gitu loh. Maksudnya ya kita kan misalnya mereka pengen umroh gitu kan, ya kita kan juga pengen umroh ya. Jadi saya kayak kalau ada perusahaan bilang 7 tahun bisa umroh, di coding mah nggak usah 7 tahun lah. Berapa tahun? Ya ada yang 2 tahun udah saya kasih umroh. Ya kan tergantung pendapatan perusahaan ya. Tapi alhamdulillah sih kayaknya udah lebih dari setengah sih udah ke luar negeri. Tapi tujuannya sebenarnya bukan cuma umroh doang kan. Kalau saya sih ngelihatnya ya orang tuh pengen ngerasain gitu di luar negeri kayak gimana kan. Yang muslim ya umroh, kalau yang nggak muslim mungkin dia dapat kesempatan kalau saya ada event di luar gitu. Terus kita juga kayak kalau orang udah married, punya anak, saya mikirannya kan kayak, saya masih jadi kontraktor nih, sewa gitu kan. Ya sudah, kita memang dari awal banget sih di coding, alhamdulillah waktu mulai tahun ketiga saya mulai, dulu saya masih beli rumah murah-murah gitu kan. Sekarang saya sih ngebangun gitu kan. Ngebangunin buat employee? Ya, saya mereka nanti nyicil atau? Mereka nyicil, tanpa bunga tapi ya. Dan saya nggak ngambil margin keuntungan sama sekali juga. Oh iya, jadi kalau harga rumahnya 500 juta, segitu yang mereka nyicil? Iya. Dia cicil. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang saya udah ngebangun 20 rumah, ya pelan-pelan lah gitu. Rumahnya nggak gede lah, rumah-rumah 100 meter gitu. Biasanya beli tanah murah, saya bangun. Setahun saya bangun 4, kadang 3. Tahun kemarin udah bisa bangun 4. Ya itu, ya mereka kan beratnya kalau udah dipenuhin ya. Ada yang senior level dapat motor, ya kan. Yang manajemen dapat mobil. Mobil listrik semua tuh mereka. Terus ya kalau udah terpenuhi semua gitu mereka mau ngapain sih gitu loh, ya kan. Dan saya selalu bilang kayak ya udah tinggal fokus kerja aja kan kalau kayak gitu. Kalau haji saya belum mampu sih bayarin semua. Ya kalau umroh saya masih oke lah. Jadi itu cara untuk maintain SDM yang dilakukan selama ini. Iya, ya kita juga kasih kayak device terbaik ya, kayak laptop tuh saya kasih yang paling bagus, handphone semua saya kasih paling bagus. Kita ada makan siang di kantor, ada mesin kopi gitu kan. Pokoknya semua facility multinasional tuh kalau di decoding, karena saya pernah kerja di multinasional ya saya apply, ya sebisa saya ya tentunya. Jadi ya mereka nyaman kerja itu, nyaman. Di satu sisi kenyamanan itu kadang membuat jadi malas ya, jadi convert ya. Tapi kadang itu butuh untuk membuat ya kerja bisa lebih fokus. Ya saat mereka sudah percaya bahwa apa yang kita lakukan memang untuk mereka gitu kan, ya mereka akan bekerja dengan hati gitu. Ya kalau di decoding tuh ya kita nggak ada lembur. Ya, orang kalau emang butuh kerja overtime, ya dia akan kerja overtime gitu loh. Ya kita nggak hitungan. Gitu. Kadang-kadang kemarin saya bikin acara di Coding Connect tuh, kita kan butuh panitia banyak ya. Sampai klien saya nanya, ini IO-nya siapa? Tim kita. Itu si ini. Itu kan engineer. Iya. Dia ngangkat-ngangkat kursi, bawain mic. Ini kalau di company lain nggak mau kali ya. Ya kita udah kayak keluarga sih di situnya. Karena saya udah bilang, ya kita butuh acara ini kita untuk bisa mencapai satu visi yang besar gitu. Jadi mungkin tips yang lain adalah komunikasi itu harus dilakukan secara transparan. Memang biasanya gini, founder tuh nggak selalu bisa ngasih tahu low lights, ya kan? Oh, duit kita udah tinggal segini, ya itu saya nggak pernah kasih tahu. Okay. Jadi kalau kita harus ngasih tahu yang happy-happy aja. Tapi di satu sisi lain juga karyawan tuh perlu dibikin nyaman, tapi perlu juga mereka dikasih pengertian kalau we have to fight together gitu loh. Supaya kita nanti bisa nikmatin bersama-sama. Karena nggak ada panen terbaik dari usaha yang nggak baik. So, ya kalau itu dilakukan secara konsisten, ya mudah-mudahan ya bisa seperti saya nggak bilang praktek saya yang terbaik sih, tapi so far ya turnover rate kita dari yang kerja dulu 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun mereka masih ada. Jadi turnover rate-nya bisa dibilang di bawah 2,5%. Jadi tadi ya kita maintain SDM dengan baik, kemudian mereka juga akan giving ke kita. Iya. Pokoknya sederhananya gini, perlakuin mereka kayak gimana kita mau diperlakuin sih gitu, ya kan. Kalau kita nggak suka diperlakuin gitu ya jangan. Oke Mas. Nah tadi itu kan
kita dapat cerita nih dari Mas Naren yang indahnya ya di coding. Nah, saya mau tahu Mas yang paling challenging apa sih kejadian selama ngelola di coding ini? Paling challenging ya banyak lah ya. Apa ya, kalau urusan uang ya biasalah, ada yang telat bayar gitu-gitu kan, bahkan ada yang nggak bayar ya Oh, biasanya. nggak bayar ada? Ada lah. Oh, Tapi kita selalu percaya bahwa ya kalau kita mudahkan orang lain, kita selalu dimudahkan. Ini ada satu cerita yang saya sering ceritain karena ini kejadian benar-benar real ya. Jadi ini kayaknya tahun ketiga di coding kalau nggak salah. Waktu itu uang kita itu udah benar-benar tinggal buat gajian bulan itu. Jadi dihitung tuh udah kayak, oh ini udah habis. Ini tinggal mendekati nol lah gitu. dan itu uang tabungan. Ya uang di coding. Oke, ya. Uang tabungan saya mah udah lebih nggak jelas lagi. Jadi waktu itu ada tagihan klien yang udah 3 bulan, jatuh tempo belum terbayar, belum ulang tahun, 3 bulan. Dan saya bilang ke tim saya, ini nggak cair-cair, iya nih Pak, nggak tahu kenapa udah di invoice, udah di follow up gitu kan. Padahal ini perusahaan apa ya, multinasional yang aneh gitu loh kalau dia, biasanya kan dia udah jelas tuh jadwalnya. Ya sudah, saya tanya ke tim saya, kita punya tanggungan apa ya, ada yang kita belum bayar gitu kan. Ada sih satu ini, tapi belum jatuh tempo juga Pak, dia baru invoice kemarin, udah aku bilang bayar deh. Ya kan? Nah kan kalau di Mandiri tahu ya, kita klik approve. Biasanya gini, sebelum approve saya cek dulu saldo segini nih. Udah bismillah lah. Artinya saya tahu saldo sebelumnya berapa kan. Saya klik approve, saya cek lagi saldo untuk memastikan bahwa udah tertransfer. Dulu masih gitu ya, masih belum percaya kan. Pas saya cek lagi, kenapa uangnya beda ya? Tiba-tiba uang klien yang 3 bulan nggak keluar itu muncul di detik itu juga. Jadi pada saat si refresh tuh duitnya masuk, Masya Allah. So ya dari situ saya selalu percaya bahwa ya mudahkan rezeki orang, ya rezeki kita nanti dimudahkan juga. Jadi ya kadang-kadang saya kalau lagi susah nih, apa nih, ya coba mungkin ini bukan buat ria ya, tapi maksudnya ya sedekahlah, apalah gitu loh. Mungkin ingat telepon ibu gitu kan. Ada kejadian lain juga, di hari itu hari Jumat saya ingat tuh, habis sholat Jumat saya suka ngasih kejutan ke ibu saya. Yang kejutan hari itu agak besar, saya nggak mau ceritain apa, tapi agak besar gitu kan. Jadi emang ada yang ngirim sesuatu ke ibu saya, terus habis Jumatan tuh ibu saya tuh nelfon nangis-nangis ya, makasih segala macam gitu kan. Nggak nyampe semenit tuh Mas, nggak nyampe semenit, klien saya nelfon, friend, gue parkir duit ya, gue nggak tahu buat apa, tapi gue parkir aja tempat lu dulu. Beneran itu, nggak nyampe semenit itu. Ya itu klien yang biasa kita punya run program, tapi dia bilang kayak gitu, ini buat apa? Ya tenang lah, gue kan pasti ada kerjaan sama lu. Oh iya, parkir uang dan itu bukan uang sedikit ya, itu ordernya M gitu. Ya gitulah, banyak cerita-cerita kayak gitu yang cerita-cerita ajaib ya. Ya saya sering ceritain ke tim saya gitu loh. Makanya saya selalu ingetin, kalau tiap habis gajian saya ingetin, ada hak orang tua, ada hak istri, gitu. Ada buat zakat, sedekah, jangan lupa gitu. Gitu sih. Ya cerita pahitnya banyak lah ya tentunya, tapi saya tuh orang yang nggak suka nginget-nginget sih, jadi kadang saya lupa sendiri gitu. Jadi bukan berarti semuanya manis ya, banyak lah. Ya tiba-tiba kita udah ngasih course, sertifikasi, upgrading skill, resign gitu kan, ada lah ya, kan kesel ya. Tapi saya sekarang udah nggak kesel. Dulu saya kesel tuh kalau kayak gitu. Sekarang saya pikir, adalah ilmu yang manfaat ngapain. Ntar ada yang ngitung kan di belakang. Jadi sekarang kalau tim saya, kita wajibin kan untuk growth kan. Karena kita pengen bikin pinter orang kan. Jadi tim saya juga harus lebih pinter dong. Jadi mereka mau ngambil course apa, mau beli buku apa, itu kita support. Gitu. Saya nggak hitungan, saya terserah aja. Yang penting bisa menyelesaikan gitu. Gitu. Ya. Itu berarti timnya mayoritas engineer sekarang ini Mas? Ya saya kedepannya akan full engineer sih. Sekarang sih masih mix. Tapi saya ngerasa bahwa dengan AI kita, karena kan tadi saya bilang, saya nggak pengen di coding ini banyak-banyak, tapi impact-nya banyak. Iya. Artinya saya butuh orang-orang yang bisa doing automation, leverage AI gitu. So moving forward kita akan kedepannya akan mungkin mayoritas akan engineer. Tapi sekarang juga udah engineer mayoritas.
Orang keuangan ada sendiri? Ada, ya itulah bukan engineer, orang keuangan, paling orang HR. Orang HR-nya, direktur HR aja ex-engineer. Oh gitu? Iya. Karena dia maintain banyak engineer? Yes, betul. Saya mencoba dapat HR tapi ya kurang cocok ya waktu itu. Yang biasanya kalau HR orang psikologi kan sebenarnya. Tapi saya sekarang ada temen yang jadi emang dia konsultan terus dia kayak bantuin saya ya. Dan dia ngasih banyak input, dan salah satu inputnya adalah itu tadi, kalau kita memang perusahaannya basisnya engineer, lebih baik HR-nya juga orang engineer, karena dia yang paling tahu kan sebenarnya manusia-manusia yang dikelola tuh kayak gimana, karena kelakuannya agak beda. Oke. Dan ini CEO-nya engineer juga ya, udah pas ya? Iya, tapi udah lama nggak ngoding. Lama nggak ngoding tapi bisa ngebikin 1,1 juta orang yang tadi nggak bisa coding jadi coding. Mudah-mudahan. Oke Mas. Mas Narendra sebagai orang ini ya, pucuk tertinggi di perusahaan nih Mas, style Mas Narendra dalam memimpin tim gimana Mas? Style ya, saya selalu bingung ya kalau ditanya. Kalau ada employee yang melakukan kesalahan, apa yang akan Mas Narendra lakukan? Biasanya yang saya lakukan adalah ya saya akan bahas kenapa kesalahan itu bisa terjadi. Jadi kalau di coding itu ada namanya blameless way of review. So kita bahas kayak kenapa itu bisa terjadi dan gimana caranya itu supaya tidak terulang. Gitu. Kalau fatal banget ya SP lah. Gitu kan. Tapi kalau kesalahan itu kesalahan yang bisa ditolerir, ya kita akan mereview itunya. Karena ya mau kita marah-marah kita nggak ada gunanya kan, marah-marah nggak menyelesaikan masalah kan sebenarnya. Jadi biasanya gitu. Karena biasanya mereka nggak enak sendiri sih kalau udah saya bahas. Oke, yuk kita duduk bareng nih gimana? Kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Review. Oke, nanti nextnya gimana supaya ini nggak terjadi lagi gitu kan? Itu mereka wah udah nggak enak banget tuh biasanya kayak gitu. Memang ada lah tipe kalau orang yang memarahin gitu-gitu ya. Di coding pun ada yang kayak gitu. Tapi saya bukan yang style kayak gitu. Komposisi timnya sekarang udah ada manajer-manajernya juga. Oh iya, ya. Di bawah saya ada direktur, ada 6 orang, bawahnya ada manajer-manajer, baru di bawahnya lagi tim. Tapi kita nggak terlalu dalam sih, ya, paling sampai bawah saya itu cuman 5 level lah kira-kira. Perbedaan pekerjaan ya Mas Naren, ketika awal ngadirin di coding yang mungkin saya nggak sebesar sekarang, dengan sekarang tuh apa aja Mas yang ngebedain? Ya saya nggak tahu ya, dari dulu sampai sekarang saya masih nyuci piring. Kan nggak nyuci piring dong Mas kerjanya. Iya. Mungkin karena kita punya quality yang jauh lebih baik, jadi sekarang hal-hal yang misalnya contohnya kayak gini, bikin poster gitu ya. Dulu kayak bikin poster ada awal-awal kita bahkan masih outsource gitu kan, kayak kita outsource gitu. Oh udah jadi, bagus kata briefnya udah jadi, ya udah gitu kan. Kalau sekarang tuh ada prosesnya, ada request desain, saya punya tim desainer sendiri, ada request, ada QA-nya, kan. Nanti baru bisa keluar. Itu ada proses yang nggak bisa. Memang jadi lebih jelimet, tapi kan kita punya orang-orang di dalam yang kita butuh nilai juga kan, gimana kontribusinya. Proses juga penting untuk dilihat, ini bener nggak prosesnya. Apalagi kalau proses desain itu juga ada juga kebutuhan klien. Dia harus ada desain guideline-nya, apa segala macam. Kayak Google gitu kan, wah luar biasa itu requirement. Jadi nggak sembarangan. Nah itu, kayak nulis aja kelas. Dulu nulis kelas, technical writer nulis. Dulu kalau Android itu di-review sampai Google sih, di-review gitu kan. Terus abis itu nanti kita ada eksternal yang review. Kalau sekarang itu, sebelum bikin kelas itu 3 bulan tuh paling cepat, 6 bulan. Kelas itu udah bikin, nanti ada editor, ada review, ada eksternal yang review gitu kan, ada feedback, terus udah jadi di trial dulu. Review kurikulum itu? Iya. Minta feedback lagi, ratingnya make sense, baru kita rilis gitu loh. Jadi proses lebih panjang, tapi at the end sebenarnya karena quality kita sekarang jauh beda sih dari dulu. Tapi yang dulu masih dikerjain sendiri, sekarang udah nggak dikerjain? Oh iya, banyak tentunya. Ya, banyak. Nah kalau ini mungkin pesan buat teman-teman founder yang baru awal-awal ngerintis, gitu. Dia harus rela ngapain aja sih? Gini, sebenarnya kalau jadi founder emang kita harus tahu semuanya, tapi at the end kita jangan ngerjain semuanya gitu loh. Karena emang tujuan kita bikin company ini kan adalah supaya kita bisa mereplicate
diri kita. Kadang-kadang founder itu suka males ngajarin gitu, ya kan. Padahal ngajarin emang repot sih, butuh waktu. Tapi once kita ngajarin, kita bisa ngelakuin hal penting yang lain terkait dengan inovasi, terkait dengan proses, improving proses gitu kan. Dan itu yang jadi fundamental kan sebenarnya untuk sebuah company bisa sustain. Yang jadi masalah kan kadang-kadang udah sampai satu titik diem gitu. Susah itu, kita harus bergerak terus. Karena yang paling konstan itu kan perubahan sebenarnya. Nah, gimana kita bisa menjaga perubahan? Kenapa orang disebut startup? Karena dia adaptability-nya tinggi. Kalau perusahaan startup tapi nggak mau berubah, ya itu perusahaan konvensional. Kalau kita ngakunya startup, ya kita harus bisa punya adaptability yang tinggi. Makanya founder harus bisa ngelakuin yang lain gitu. Jangan founder tuh ngelakuin sesuatu yang sifatnya repetitif sih sebenarnya. Mungkin satu hal yang masih saya kerjain sampai sekarang dan saya belum kasih ke orang lain adalah approve finance aja. Itu aja udah, yang lain saya udah nggak. Proof di ya kalau di Mandiri itu kan Kopra ya. Kalau di BCA apalah itu namanya. Ya itu approval itu sekarang sampai hari ini masih saya. Tapi yang create transaksinya orang lain. Create-nya udah orang lain. Dulu saya masih create. Karena nggak, saya cuma lihat summary-nya apa, kadang saya random checking gitu kan. Saya tinggal approve. Itu yang saya mungkin nggak akan kasih sih ke yang lain. Kalau ngebikin kurikulum tuh awal dulu ngebikin sendiri? Oh iya, itu saya terlibat tuh. Oh iya? Iya, sekarang sih udah enggak. Kalau sekarang udah. Ada timnya sendiri, kita ada expert, bahkan expert kita sampai profesor. Yang ngembangin kurikulum itu. Tapi kan ngembangin kurikulumnya kan butuh ilmu pendidikan juga kan? Iya betul. Nah, itu kita punya learning designer team. Jadi emang yang dari lulusan dari kuliah di pendidikan itu ada di tim kita, ada beberapa orang. Yang awalnya itu dikerjain sendiri. Awalnya bahkan kita nggak punya orang-orang itu. Makanya sekarang kita udah paham tuh gimana bikin pedagoginya gitu kan, flow-nya seperti apa gitu. Jadi emang ada learning designer yang mendesain kurikulum kita kayak gimana. Karena kalau saya ditanya sekarang ultimate dari Decoding sebenarnya justru di ekosistem belajarnya, bukan kurikulumnya. Kurikulum tanya ChatGPT aja lah atau Gemini atau mereka. Kita mau belajar apa tanya mereka udah lengkap. Ekosistem belajar tuh kayak gimana tuh Mas maksudnya? Pernah ikut maraton nggak atau lomba apalah? Nggak pernah, cuman ya tahu lari maraton. Kalau ikut maraton tuh kan pertama kita tahu kita mau lari. Yang kedua kita bareng sama orang-orang yang mau lari juga. Iya. Yang ketiga ada startnya kan. Startnya di mana? Ada yang nyemangatin. Ada water station kalau kita haus nih, kita minum ya sambil saya minum. Wah lagi disegel. Terus it's okay, thank you. Terus ada water station, pokoknya dinyemangatin sehingga kita itu akan berlari bareng-bareng. Jadi kita juga dapat informasi kalau di tengah jalan misalnya, oh ini kilometer keberapa, ya kan? Jadi semua informasi itu tercantum. Jadi saya bilang tadi ekosistem belajar ini yang membuat Decoding beda. Karena orang-orang yang belajar di coding itu mereka tahu nih, kita start bareng. Wih, ada orang-orang yang seperjuangan nih. Jadi kita lari bareng. Yang nyemangatin tuh emang pelari juga gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka menyemangatin, mereka ngasih transfer knowledge gitu kan. Kamu harus larinya gini, langkahnya seperti ini, bisa lebih cepat gitu kan. Ada pacer kalau kita lari itu. Terus haus nih, ya udah. Ini sambil saya minum ya. Ada minum, bahkan ada makan kadang-kadang kan kalau di lomba-lomba rally yang fun run itu. Kemudian dikasih tahu, kilometer berapa, kamu pace-nya berapa, nanti udah mau finish kita dikasih tahu finish ya, ayo kita semangat, udah pada lemes-lemes tuh, ayo udah dikit lagi finish. Ekosistem belajar tuh kita punya, itu yang make us different sehingga orang-orang yang belajar kita itu bisa mempertahankan semangatnya air. Sehingga kita punya kurikulum yang levelnya global, itu bisa orang yang ikut mereka bisa lulus di graduation rate-nya di angka 90%. 90% tuh lulus. 90% ya, lulus. Dan itu buat Google itu tinggi banget. Karena angka mereka jauh di bawah itu. Oh iya. Dengan vendor lain. Jadi Decoding vendor terbaiknya kayaknya ya. Mungkin ditanya ke mereka saja. Saya tidak suka self claim. Oke. Yang terakhir Mas, buat sharing ke teman-teman founder. Mas Naren ini kan background-nya orang tech ya, pekerjaannya juga kayak gitu.
Nah, orang tech ini kan boleh dibilang saya juga orang tech ya, pas kuliah pas belajar nggak belajar bisnis ya, gitu. Nah, adaptasi yang paling sulit itu apa Mas? Secara mindset atau apapun itu ketika memutuskan jadi entrepreneur? Maksudnya pada saat mau jadi entrepreneurnya ya? Iya. Ya mungkin yang paling susah apa ya? Saya banyak baca buku sih sebenarnya. Saya banyak lihat bahwa memang bisnis itu sebenarnya bukan sesuatu yang diturunkan secara genetik, bukan sesuatu yang bisa dipelajarin, sesuatu yang harus dicoba gitu loh. Saya memang bukan orang bisnis ya, tapi saya dari kecil udah jualan. Oh. Saya udah jualan macam-macam gitu kan, bantu ibu saya juga dagang gitu. Jadi kayak ya punya pengalaman lah gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman itu ya nggak apa-apa, cobain aja. Karena mungkin ini tadi saya belum sampaikan ya, sebelum pada saat saya mulai di coding itu saya juga sempat memulai 7 perusahaan yang lain. Oh, ada yang lain ya ternyata. Saya baru tahu. Tapi akhirnya saya memutuskan fokus gitu kan. Dan ini jadi pelajaran penting ya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Mending fail fast gitu loh. Kayak coba gagal, coba gagal, coba gagal. Percaya bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah anak tangga gitu untuk kita naik level. Gitu. Kadang orang merasa gagal, aduh gue gagal, gue nggak bakat. Nggak ada bakat. Bisnis itu bukan bakat. Bisnis itu adalah ya mencoba gitu loh. Namanya kan juga usaha, pengusaha, ya kan, berusaha menjadi pengusaha, ya kan. Dia mengusahakan, dan mengusaha itu nggak selalu berhasil gitu. Saat di mata kita tidak berhasil, percayalah bahwa itu ada pelajaran penting yang kita bisa dapat sebenarnya. Karena emang kalau saya sih prinsipnya kita usaha yang terbaik, ya rezeki nanti yang nentuin yang di atas. Tapi jangan pakai falsafah itu untuk udah rezeki kan yang di atas, nggak usaha juga gitu kan, banyak orang kayak gitu ya. Gitu ya, kita ikhtiarnya harus benar-benar maksimal gitu loh. Masalah ya rezeki nanti ya pasti akan dapat kok. Karena tadi kan filosofinya nggak ada panen terbaik dari usaha yang nggak baik gitu loh. Ya kan, kalau usaha maksimal setidaknya kita belajar gitu loh. Karena nggak mungkin langsung usaha langsung sukses tuh, itu cuma ada di motivator lah yang bilang gitu ya. Kalau ada yang bilang gitu dia orang belum pernah usaha sih sebenarnya, kayaknya gitu. So ya di awal memang adalah tidak pede gitu kan. Tapi kan tadi saya bilang dukungan dari keluarga penting ya. Makanya penting buat kita menyayangi orang-orang sekitar kita gitu kan. Karena saat kita berada dalam titik terendah dalam hidup, ya mereka yang akan mendorong kita gitu loh. Karena itu kadang-kadang orang-orang tuh suka lupa gitu loh. Ya tadi saya bilang, yang membuat saya sampai sekarang bisa terus ikhtiar di sini adalah saya ngeliat orang sukses. Saya ketemu sama lulusan-lulusan saya, dia bilang makasih, dia bilang ayo Pak harus konsisten di decoding. Itu yang membuat saya semangat kan sebenarnya, ya kan. Tapi kan sekarang decoding lagi lumayan di atas gitu ya. Coba nanti kalau di bawah ya sering juga dulu waktu di bawah kayak gitu kita ketemu lulusan gitu kan. Tapi kan yang paling penting mendorong kita tuh keluarga. Kadang-kadang pengusaha itu suka ini sih, apalagi pengusaha baru ya, belum udah pengen menikmati self reward. Coba bayangin aja kan, kadang ya dapat profit dikit, beli mobil ya kan, show off, jalan-jalan tuh hati-hati loh, karena kan tim kita gimana perasaannya, kita harus dijaga, ya kan. Saudara-saudara kita gimana gitu. Jadi kalau saya sih memang nggak suka terkenal ya, jujur aja. Saya nggak suka nunjukin karena buat saya itu potensi masalah. Bukan karena ya orang tuh kadang pengen pamer, pengen nunjukin dia sukses. Kalau buat saya sukses itu bukan buat ditunjukin gitu loh. Sukses itu adalah ya sesuatu yang justru afirmasinya dari orang lain gitu loh sebenarnya. Ya kan. Jadi ya kadang-kadang kalau saya sih gampang aja. Biasanya saya suka temuin tuh lulusannya sama ibu saya gitu. Mereka ngobrol, nanti ibu saya nangis-nangis. Lulusan decoding? Iya. Oh iya? Iya. Jadi kan nunjukin karena kan ibu saya nggak ngerti ya ini apa sih decoding itu. Dia nggak lihat kan orang kalau ngeliat temennya mungkin punya toko lah apa gitu, punya supermarket, kita orang kan online ya. Apa mau pamerin apa? Paling tunjukin similar web gitu, rank 1000 kagak ngerti juga dia. Ya itu mungkin ya kita kalau mau nunjukin sesuatu ke orang yang tepat aja lah gitu. Orang-orang yang emang jelas doanya makbul ya. Orang tua kita, pasangan kita, ya kan. Jadi karena
nggak semua orang siap dengan kesuksesan kita. Hmm. Jujur saya dulu pernah sempat agak showcase. Ya setelah saya lihat ternyata kok jadi banyak cobaan. Makanya semenjak itu saya udah enggak deh. Saya nggak perlu membahagiakan orang yang tidak perlu saya bahagiakan. Ya kan? Ya, saya fokus saja emang yang really matters. Saya bahagiakan karyawan saya, keluarga saya, orang tua saya. Udah itu cukup. Dan tentunya user saya ya. Mudah-mudahan doa mereka bisa membuat kita jadi sustainable. Oke, siap. Makasih banyak Mas Naren. Sama-sama. Ini nggak cuma pelajaran bisnis, tapi pelajaran kehidupan kayaknya ya. Gitu. Di podcast-podcast kita sebelumnya kayak belum pernah nih bahas tadi ya. Sayangi keluarga kita, istri kita, ibu kita. Karena itu orang paling dekat kita. Dan tunjukkan kebahagiaan ke orang yang, kesuksesan kita ke orang yang emang matter saja ya. Yes. Nggak usah ke semuanya. Jangan kebanyakan flexing ya. Carilah lihat di saya Facebook atau apa, nggak ada flexing. Siap Mas. Oke, thank you banget Mas Naren. Sama-sama. Insight-nya buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman founders yang menyaksikan ini juga banyak mendapatkan insight dan pelajaran yang penting menjadi seorang entrepreneur yang saya pikir kalau disimpulkan yang humble ya, yang tetap berbuat baik dan ingat kita nggak cuma di dunia, kurang lebih kayak gitu dari pesan-pesannya Mas Naren. Thank you, makasih udah menyaksikan teman-teman founders. Bye.